Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Muslimin Spesialis Kulit dan Kelamin, di channel saya, Yuk Sinau Dermatovenerologi. Pada episode yang ke-24 ini, saya akan membahas penyakit erythrasma. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Apa itu erythrasma? Penyakit ini disebabkan oleh bakteri juga. Sama seperti episode sebelumnya, kita sedang membahas penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Erythrasma pertama kali ditemukan atau dijelaskan oleh Burkhardt tahun 1859 yang berpikir bahwa erythrasma itu disebabkan oleh jamur. Kemudian pada tahun 1862, gurunya Burkhardt von Bavensprung, dia mendefinisikan erythrasma dan memberi nama dari penyebabnya adalah Mycosporum minutissimum. Yang sekarang kita ketahui bahwa bakteri tersebut adalah bakteri yang ada normal pada manusia. Erythrasma ini disebabkan oleh Corynebacterium minutissimum, di mana merupakan bakteri gram positif, katalase positif, tidak membentuk spora. Erythrasma adalah penyakit infeksi superficial kronik pada daerah lipatan kulit, di mana organ yang dipersalahkan adalah Corynebacterium minutissimum. Tetapi juga dapat kita jumpai pada tahun 1996, di mana kita jumpai adanya Corynebacterium avermentan pada salah satu pasien. Kemudian juga ada dua koloni, yaitu Corynebacterium aureumosum dan Microbacterium oxidans, yang diisolasi dari sela-sela jari kaki kiri pada seorang pasien yang berumur 78 tahun, di mana ini merupakan suatu mikroorganisme penyebabnya. Bagaimana sih patofisiologi atau mekanisme penyakit ini? Di mana Corynebacterium menginvasi sepertiga stratum corneum atas, kemudian juga dengan kondisi yang memungkinkan seperti misalnya suhu yang tinggi, kelembaban yang tinggi, maka organisme ini akan berkembang sehingga stratum corneum akan menebal. Organisme ini dapat menimbulkan erythrasma, di mana dapat terlihat di ruang interseluler, juga di dalam sel yang mencerna serabut keratin. Pada pemeriksaan lampu Wood, maka kita akan jumpai adanya fluoresensi coral red atau merah bata, di mana di sini akibat adanya produksi porfirin oleh kuman tersebut. Apa sih penyebab dari penyakit ini? Tadi sudah disinggung bahwa Corynebacterium minutissimum merupakan suatu bakteri normal di kulit, adalah penyebab dari penyakit ini, yang memiliki ciri-ciri lipofilik, gram positif, tidak membentuk spora, merupakan bakteri aerob, dan merupakan suatu bakteri katalase positif, memfermentasi glukosa, dextrosa, sukrosa, maltosa, dan mannitol. Tentu kita bertanya, faktor apakah yang memungkinkan bisa meningkatnya penyakit ini? Yang pertama adalah keringat yang berlebih atau hiperhidrosis, kemudian adanya gangguan dari barrier kulit, adanya kegemukan, penyakit gula atau diabetes mellitus, suhu yang tinggi, kemudian higiene yang rendah, usia yang lanjut, kemudian pada orang-orang yang mengalami imunokompromis. Kita lihat epidemiologinya, bahwa penyakit ini dilaporkan insidensinya hanya 4%, di mana infeksi ini di seluruh dunia ada, tersebar lebih sering di daerah subtropis dan tropis. Penyakit ini pada anak-anak hanya sedikit, tetapi lebih sering pada mahasiswa yang di asrama, tentara yang ada di barak, kemudian juga warga usia lanjut di fasilitas panti jompo misalnya,
insidensi eritrasma akan meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Ada suatu penelitian di Turki di mana angka eritrasma ditemukan 46,7% di antara 122 pasien dengan lesi sela jari kaki. Pada suatu studi atau penelitian di mana 80% yang terkonfirmasi infeksi interdigital superficial di Teheran, di mana eritrasma merupakan suatu penyakit infeksi yang sering ditemukan setelah dermatofita atau jamur, sekitar 35% dari kasus. Sedangkan sela jari kaki merupakan suatu penyakit yang sering kita jumpai, diikuti dengan lipat paha dan ketiak. Di Amerika Serikat, orang kulit hitam lebih sering terkena eritrasma dibandingkan dengan orang kulit putih. Sedangkan jenis kelamin tidak berpengaruh, semua dapat mengalami dengan rasio yang sama. Tetapi bentuk eritrasma yang daerah lipat paha itu lebih sering dijumpai pada laki-laki. Eritrasma interdigital atau sela jari kaki sering ditemukan pada wanita lebih kurang 83% dari 24% pada satu penelitian. Kemudian juga eritrasma ini berkaitan juga dengan perbedaan body mass index, di mana orang yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter persegi ini akan lebih tinggi 62,5%, dan orang yang dengan diabetes juga memiliki kemungkinan yang tinggi sekitar 50%. Sedangkan umur, dengan bertambahnya umur maka insidensi akan meningkat. Tetapi tidak ada satu kelompok pun yang berbeda terkait dengan penyakit ini. Bagaimana prognosis dari penyakit ini? Penyakit ini prognosisnya baik, tetapi dia dapat kambuh kalau faktor-faktor predisposisi tidak diatasi. Eritrasma merupakan suatu kondisi yang jinak, tapi dia dapat berkembang invasif pada orang-orang yang memiliki predisposisi dan orang-orang yang mengalami imunokompromis, tapi sangat jarang pada orang-orang yang imunokompeten. Bagaimana sih kita mengetahui karakteristik kalau seseorang terkena eritrasma? Biasanya orang yang mengalami eritrasma terjadi perubahan warna menjadi lebih hitam, biasanya terbatas pada daerah-daerah lipatan yang mengalami kelembaban yang tertutup. Infeksi biasanya asimptomatik, tapi juga dapat timbul gatal atau pruritus. Durasi atau jangka waktu eritrasma bisa berlangsung dari beberapa bulan bahkan tahun, bisa juga menyebar ke badan dan anggota gerak. Pada pasien-pasien yang imunokompromis, eritrasma merupakan satu risiko komplikasi yang patut kita menjadi perhatian. Kita juga harus mengevaluasi dan memberikan terapi penyakit-penyakit infeksi yang berkaitan atau yang bersamaan. Kemudian juga pada orang-orang yang mengalami diabetes mellitus itu juga bisa mengalami eritrasma yang berulang. Kita harus concern dan kita harus memodifikasi faktor risiko untuk keberhasilan terapi. Bagaimana gambaran dari pemeriksaan fisik? Biasanya ditandai adanya bercak berwarna coklat kemerahan dengan batas yang jelas, di mana kulit juga dapat berkerut dan kita jumpai adanya sisik. Infeksi biasanya muncul di bagian dalam paha, daerah lipat paha, skrotum, dan sela jari kaki. Lokasi yang jarang terlibat eritrasma adalah di daerah lipat ketiak, daerah bawah mama, kemudian daerah preumbilikal, dan lipatan bokong. Sedangkan lesi di sela jari kaki biasanya terjadi maserasi atau berair atau basah, di mana sela jari keempat yang paling sering terkena. Gambar sebelah ini adalah gambar di mana gambaran klinisnya adanya bercak coklat kemerahan
pada pemeriksaan biasa, sedangkan yang sebelah adalah pemeriksaan dengan lampu, di mana di situ kita jumpai adanya perubahan warna fluoresensi merah bata atau coral red. Apa sih yang dapat terjadi sebagai komplikasi dari penyakit ini? Yang pertama adalah septikemia, biasanya pada pasien-pasien yang imunokompromis. Kemudian juga dapat terjadi endokarditis, kemudian juga pada orang-orang yang mengalami pembedahan bisa timbul infeksi pada luka setelah pembedahan. Kalau kita jumpai pasien dengan eritrasma, kita dapat berikan obat topikal dan juga oral. Pilihan pertama dari obat topikal adalah erythromycin atau clindamycin atau asam fusidat. Sedangkan yang oral dapat kita berikan clarithromycin 1 gram single dose. Atau pilihan yang lain erythromycin 1 gram per hari selama 14 hari. Tentu, clarithromycin menjadi pilihan yang pertama karena dapat kita berikan hanya sekali 1 gram. Sedangkan pemberian asam fusidat krim di satu penelitian ditemukan lebih superior atau lebih baik daripada terapi oral clarithromycin dan erythromycin. Jadi tidak selamanya terapi topikal itu lebih rendah kualitasnya dibanding terapi oral. Cukup sekian episode yang ke-24 tentang eritrasma. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.